kalian akan mengalokasikan suatu memori atau suatu tempat yang menyimpan bilangan integer sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 10 bukan sih? Oh, ini cuma 8 ya? Sebanyak 10. Nah, ini kurang 2 berarti. Nah, sebanyak 10. Jadi, nanti akan ada 10 tempat yang dikhususkan untuk variabel integer array ini. Ya. Jadi, nanti kalau ada data integer dimasukkan ke array A ini, maka dia akan disimpan di ke-10 kotak ini. Nah, bagaimana kalau datanya, misalkan kalian sudah memesan ruangan sebanyak 10 untuk menyimpan integer, tapi ternyata data kalian itu hanya 2. Ya, hanya 2 saja, misalkan A1 atau A0 dan A1, misalkan A0-nya 5, A1-nya 3. Nah, A2, A4, A5 sampai A9 itu tetap lokasinya ada tapi tidak digunakan. Ya. Jadi tepatnya tetap ada tapi tidak digunakan. Orang kita punya datanya cuma 2, ya kan? Nah, kemudian sebaliknya, kalau kita sudah pesan sudah pesan integer untuk menyimpan 10 angka array untuk menyimpan 10 angka integer. Ternyata ketika dimasukkan data kita tiba-tiba bertambah menjadi 11, 12, dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa disimpan, ya kan? Karena kapasitasnya memang array A ini khusus untuk menyimpan 10 maksimal integer, nilai integer, 10 maksimalnya. Nah, jadi di sini memungkinkan untuk mengisi value atau data sebanyak jumlah yang dipesan, hanya sebanyak jumlah yang dipesan maksimal, ya, memungkinkan maksimal gitu, maksimal untuk mengisi data sejumlah yang dipesan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita inisialisasi A10 gitu kan ya, nah nanti setiap kotak ini itu hanya dikhususkan menyimpan data integer, tidak boleh menyimpan data karakter. Ya, nanti si array ini tuh ya memang hanya untuk integer saja yang 10 ini. Tidak boleh misalkan nanti A0-nya itu adalah karakter A atau karakter B dan sebagainya. Orang di sini khusus untuk integer dan jumlahnya khusus maksimal 10. Boleh maksimal boleh kurang dari 10, tapi konsekuensinya nanti akan ada memori yang tidak terpakai, berarti tidak efisien dong penggunaan array ini. Dia bersifat statis. Nah, statisnya itu tadi, ukurannya itu statis, tidak bisa berubah-ubah, tergantung data kita, tidak bisa. 10 ya wes 10 maksimal gitu. Mau datanya 3, 4, pokoknya saya sudah mengalokasikan memori untuk menyimpan 10 data integer. Itu yang pertama. Dan harus ditentukan, di awal tuh ini harus ditentukan mau datanya mau berapa. Nggak bisa misalkan ya udah nanti aja ditentukan jumlah datanya, tidak bisa. Harus ketika melakukan inisialisasi harus ditentukan jumlah datanya. Ya. Nah, itu adalah array. Jadi ada kekurangan dari array ya. Apa coba kira-kira kekurangannya? Yang pertama, siapa yang mau mengulas yang barusan? Pertama, berarti array itu dia apa kekurangannya? Mungkin Bu, statis kekurangan. Ya, silakan. Boleh. Muhammad, silakan Muhammad Bahru. Ya Bu, mungkin karena array ini datanya hanya sesuai dengan yang dipesan, jadi datanya itu ya nggak bisa banyak gitu, jadi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Jadi ya Bu. Oke, yang lain ada lagi Wijoyo, itu satu ya, yang pertama. Yang kedua, satu array hanya bisa menyimpan satu tipe data, Ibu.
Satu array hanya menyimpan satu tipe data. Ada lagi yang ketiga? Oke, secara garis besar seperti itu, ya. Nah, untuk menjawab permasalahan array, khususnya dalam efisiensi memori gitu ya, karena kan tadi array itu kalau 10 ya 10, mau datanya cuma 1 juga 10. Nah, kalau misalkan datanya bertambah lebih dari 10 nggak bisa. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita bisa membuat tipe data abstrak, ya, tipe data abstrak tersendiri yang mana jumlah memorinya yang ketika kita pesan itu bisa dinamis, tergantung dari datanya berapa. Nah, itu terjawab yang namanya linked list. Ya, jadi linked list itu menjawab permasalahan array, yang mana array itu statis, jumlah datanya tidak bisa jumlah datanya sesuai dengan yang pertama dipesan. Kemudian memorinya ya sesuai dengan itu, mau jumlah datanya besar, mau jumlah datanya kecil, pokoknya dia statis. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan berkenalan dengan yang namanya linked list. Nah, ini adalah contoh dari linked list. Nama linked listnya adalah B, ya. Ini adalah nama linked listnya. Oke, sebelum masuk ke sini, kita berkenalan dulu dengan yang namanya pointer. Nah, pointer itu apa sih? Nah, pointer itu adalah tipe data yang menyimpan atau tipe variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat atau address, ya. Contohnya, ini adalah contohnya ke sini ya, coba dilihatnya yang sebelah sini. Integer B sama dengan 90. Nah, artinya integer B sama dengan 90. B ini kan adalah suatu variabel yang menyimpan nilai 90. Nah, sebenarnya variabel B ini tuh punya alamat gitu. Contohnya gini, misalkan ini tuh nama gedung ya, ini tuh nama gedung. Dan nama gedungnya sendiri itu kan punya alamat, di mana alamatnya itu ya formatnya sesuai dengan format alamat. Kalau di sini berarti sesuai dengan memori di komputer, itu alamatnya. Ya misalkan ada sebuah gedung, pasti gedung itu punya alamat. Nah, nama gedungnya itu adalah nama variabelnya, dan isi di dalamnya itu misalnya gedung jumlah nama mahasiswa ya, bukan gedung isinya apa sih? Isinya mahasiswa. Misalkan ya gedung kelas itu isinya mahasiswa, maka mahasiswa itu adalah value-nya. Analoginya seperti itu. Nah, jadi nanti misalkan di sini tuh ada integer B. B ini adalah sebuah variabel, nama variabel, 90 ini adalah nilainya. Dan integer ini adalah tipe data yang akan disimpan di variabel B. Ya, di gedung B. Ini tuh akan disimpan di gedung B, itu tipe datanya hanya untuk khusus integer. Nah, B itu sendiri dia punya alamat. Ya. Nah, B itu sendiri dia punya alamat. Coba kalian misalkan ketika kalian coba aja ya ini mah. Misalkan nih ya, integer B, kemudian kalian print F, yang mana ketika di print F itu %D. Kalau di print seperti ini yang keluar apa? 90 kan? Iya. Yang keluar. Nah, kalau di print seperti ini, itu yang keluar adalah alamatnya. Alamat dari si B ini gitu, alamat bangunan ini. Nah, itu adalah pointer. Nah, ini kalau misalkan dari B. Nah, sedangkan kalau kita mau meng-create sendiri variabel sendiri, misalkan ya, variabel ini digunakan untuk menyimpan alamatnya, maka kita kasih bintang B. Gitu. Nah, bintang B ini namanya pointer yang khusus untuk menyimpan alamat gitu. Jadi bintang B ini khusus tipe data untuk menyimpan alamat gitu ya. Itu tentang pointer. Jadi pointer itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat. Oke, nah itu pengenalan tentang pointer. Nah, di sini nanti ya, tadi kenalan dengan yang namanya linked list. Jadi, linked list itu memungkinkan kita untuk tadi
alokasi memorinya itu tergantung dari data yang kita punya. Kalau datanya cuma punya 3, ya udah 3 aja. Kalau datanya punya 5, ya sudah 5 saja ya. Nah, ini saya hapus dulu ininya, saya tulisnya seperti ini dulu. Ini apa ya? Nah, ini harusnya, ini yang di sebelah sini. Nah, jadi ini adalah contoh dari linked list. Linked list itu kalau tadi tuh seperti ini kan, kalau array itu di mana ini A0, A1 sampai A9 ada indeksnya. Nah, kalau linked list adalah seperti ini ilustrasinya. Jadi nanti linked list itu terdiri dari elemen-elemen. Ini adalah elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 gitu ya. Nah, di dalam elemen itu kita bisa menyimpan suatu nilai. Ini nilainya 90. Nah, kemudian selain menyimpan suatu nilai, nah, di linked list juga harus ada suatu tempat yang digunakan. Sebentar, saya delete dulu. Bentar. Nah, di linked list itu nanti harus ada satu lagi tempat yang digunakan untuk menyimpan alamat dari elemen selanjutnya. Jadi yang di sebelah sini itu yang 90 itu adalah nilainya yang disimpan dalam elemen tersebut. Kemudian ada lagi di sini menyimpan alamat untuk elemen selanjutnya. Nah, di sini kita punya 3 data. Ini adalah penampakan 3 data. Maka memorinya ya memang hanya terdiri dari 3 elemen, 1, 2, dan 3 saja. Ya, karena kita punyanya 3 data. Nah, seandainya tiba-tiba nanti di tengah jalan kita mau menambahkan data, dimungkinkan kalau di linked list. Jadi tinggal tambah saja elemennya. Nah, ini contohnya. Tinggal tambahkan saja elemennya. Ya, tambahkan saja elemennya. Dan setiap elemen ini punya alamat. Nah, kita simpan alamat elemen yang baru ini, kita simpan di belakang dari elemen linked list yang terakhir. Maka ini berarti nanti ke sini nyambung, ya kan? Berarti ini ke sini nyambung. Nah, maka nanti bisa kita tambahkan elemen atau data selanjutnya. Kemudian mau ditambahkan lagi, ya wes tambahkan lagi, misalkan ya, kita tambahkan lagi. Ada data baru misalkan, kita tambahkan lagi. Kayak ini, saya ulangi ya. Ini misalkan yang ini di depan. Nah, ini sebelah sini. Nah, ada data baru lagi nih. Kalau tadi tuh datanya cuma 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang data baru lagi. Sekarang tambah lagi nih datanya. Nah, misalkan tambah value-nya adalah 70. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita harus tahu alamat dari elemen yang 70 ini. Nah, kita kasih misalkan alamatnya berapa sih? Ya, kita nggak usah tahu, mesin yang tahu nanti. Yang penting kita catat saja alamatnya di elemen sebelumnya. Sehingga nanti akan nyambung dari sini, dia akan nyambung ke sini. Nah, ini nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini. Nah, itulah yang disebut sebagai linked list. Ya, itu yang disebut sebagai linked list. Linked listnya ini linked list apa namanya? Namanya linked list B. Tapi yang akan kita catat itu nanti bukan apa-apanya, bukan apa-apa. Yang kita catat itu nanti adalah alamat dari elemen yang pertama ini. Nah, makanya ketika menuliskan linked list, kita bikin pointer B. Ya, karena yang akan kita tulis ketika kita memproses itu adalah alamatnya. Kita nggak akan mengingat value-nya lagi. Kita ingat aja alamatnya. Karena ketika kita ingat alamat, misalkan alamat rumah si A gitu, maka kita bisa tahu si A-nya gitu kan, bisa menelusuri kalau kita sudah punya alamatnya. Begitu.
Oke, ada yang masih bingung atau yang ingin bertanya? Silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Salwa. Kalau untuk menentukan alamatnya itu kayak gimana ya, Bu? Nah, bagaimana untuk oke. Ada lagi? Ya kan tadi kata Ibu pertamanya kita harus tahu dulu alamatnya biar kita bisa buat yang lainnya gitu, Bu. Jadi kita tahunya gimana gitu. Oke, nanti gimana nih kita tahu alamatnya? Sedangkan alamat itu kan ngacak ya. Nah, nanti ada suatu fungsi yang namanya malloc. Jadi biar dia saja yang nyari alamatnya. Jadi kita nanti nih ya, misalkan nih contohnya, oke, saya punya data yang akan dimasukkan ke link list B ini. Misalkan datanya katakanlah misalkan 100 saya akan masukkan. Kemudian nanti ilustrasinya adalah kita akan memanggil fungsi yang namanya malloc. Hey malloc gitu kan ya. Tolong carikan suatu alamat untuk menyimpan elemen baru saya. Saya butuh elemen nih untuk di yang biasa nyantol ke list B karena saya punya data yang nanti akan disimpan di link list B. Berarti saya butuh elemen. Nah, tolong dong malloc carikan suatu alamat. Nah, biarkan fungsi itu yang akan mencari. Nah, nanti fungsi itu akan mengembalikan suatu nilai yang mana nilainya itu adalah alamat. Duh, ini ya suaranya. Yang mana nilainya itu adalah alamat. Nah, nanti kita tangkap dari si fungsi malloc itu. Mallocnya sudah ada ya, nanti tidak usah dibuat. Karena memang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman C, dia sudah punya fungsi malloc. Jadi kita gunakan fungsi itu untuk mencarikan alamat yang kosong. Dia yang bertugas mencarikan. Jadi nanti kita tinggal tangkap saja dari si malloc itu alamatnya, misalkan kata si malloc itu, oke, ini ada yang kosong nih, saya bikinkan kamu alamat 1000. Ada yang kosong 1000, kata si malloc. Oke, kalau kosong 1000 nanti saya langsung isikan di sini nilai saya 100 dan yang 1000 ini akan saya simpan di sini. Begitu. Jadi nanti sehingga secara ilustrasinya, ini hanya ilustrasi ya. Kalau di gambar dalam kenyataan memorinya tidak ada garis-garis seperti ini. Yang kalau menyimpan ini ada, tapi tidak ada garis-garis menghubungkan. Ini hanya ilustrasi saja bahwa ini ketika disimpan artinya kita bisa menelusuri gitu. Jadi ketika kita di sini nih, kita udah tahu alamat si elemen ini 1213. Oke, kita udah tahu nilainya adalah 90. Kemudian kita ingin tahu alamat selanjutnya, ingin tahu nilai selanjutnya kan? Maka kita saya punya kok, tinggal cek aja tuh ke sebelah, misalkan masih di gedung yang sama, kita cek alamat untuk gedung selanjutnya. Oke, gedung selanjutnya ternyata alamatnya 1214. Maka dia nanti akan kita bisa mencari. Oke, kita kunjungi alamat 1214, oh nilainya 80 dan sebagainya. Itu adalah penelusuran dari nilai yang kita simpan di dalam link listnya. Mudah-mudahan terjawab ya, Salwa ya. Terima kasih, Ibu. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Bu. Ya, silakan Muhammad. Boleh Farhan dulu. Tadi ya, oke, Farhan silakan. Oke. Nah, untuk link list itu elemennya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nanti kita akan ada ilustrasi bagaimana menyimpan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi bebas, lebih dinamis gitu ya. Mau menyimpannya di sini, nanti elemen awal, di awal, mau di tengah, mau di akhir, bebas. Boleh. Memungkinkan untuk, oke. Memungkinkan untuk menyimpan di awal, di tengah, di akhir. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Ya, Bahrul. Berarti kalau misalkan dalam penulisannya ini, berarti kita nulisnya tuh bukan 90 lagi ya, Bu. Berarti kita nulisnya tuh nulis alamatnya gitu, Bu. Ya. Saya 12. Menyimpannya ketika kita bikin link list di awal,
itu di sini menyimpannya adalah menyimpan alamat elemen pertama. Gitu. Tapi tetap kita ini kan nilai 90, 80 itu adalah inputan masukan dari kita kan, itu data kita yang akan disimpan di elemen-elemen tersebut. Tapi ketika kita panggil, sebenarnya nanti linked list-nya sendiri yang dipanggil itu bukan nilai 90-nya, tapi yang dipanggil itu adalah alamatnya. Gitu. Oke, kalau pusing nggak apa-apa. Nanti kalau udah latihan, praktikum, dan sebagainya, nggak akan pusing. Ini kan baru pengenalan ya. Oke, ada lagi yang lain? Nanya, Bu. Ya, silakan Adit. Sebelumnya nanya dulu, kalau yang kotak ungu itu tuh not bukan namanya? Yang kotak ungu ini? Iya, Oke. satu kotak. Ya, itu biasa ada yang mengatakan itu sebagai not, ya. Atau kalau saya bilangnya elemen. Not dari linked list. Itu atau elemen dari linked list. Ya, Satu not itu teh kan nyimpen alamat buat setelahnya ya, Bu? Ya, betul. Kalau misalkan di alamat di not yang terakhir itu nyimpen alamat siapa, Bu? Nah, untuk yang terakhir, ini nilainya 0, masih kosong. Tapi kita tetap sediakan tempatnya untuk kalau nanti ada elemen baru yang akan kita tambahkan di akhir. Kan berarti kita harus punya tempat untuk menyimpan alamatnya, kan? Nah, makanya kalau di sini, untuk yang terakhir, dia nilainya masih kosong. Tapi ada tempatnya, jangan khawatir. Sudah harus disediakan tempat untuk menyimpan alamat, tapi masih kosong. Berarti kalau diakses itu masih 0. Gitu. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang bingung? Gak apa-apa. Yang bingung silahkan tunjukkan kebingungannya. Kalau dari awal kalian masih bingung tapi kalian diam saja, nanti saya anggapnya sudah mengerti, nanti tambah ke sana, tambah ketinggalan. Tapi kalau misalkan bingung dari awal, saya dengan senang hati akan mengulang ya. Oke. Ibu, Nah, oh ya, silakan. boleh agak diringkas gak secara ini aja kayak ringkasnya aja gitu. Oke, ringkasnya. Jadi, linked list itu terdiri dari beberapa elemen, ya, atau kalau tadi Adit bilangnya node, ya. Jadi, linked list itu adalah ADT yang kita buat yang terdiri dari beberapa elemen atau beberapa node. Nah, ini adalah elemen-elemennya atau node-node-nya. Ya. Di dalam satu node itu harus selalu ada tempat untuk menyimpan suatu alamat. Ya, selain untuk menyimpan nilai. Kalau ini kan tidak ada tempat untuk menyimpan alamat kan? Ini hanya untuk menyimpan nilai saja. Nah, kalau di dalam linked list harus ada space untuk menyimpan alamat. Kenapa? Karena nanti kita bisa menambahkan elemen baru, contohnya yang tadi, misalkan kita mau tambahkan elemen baru, ini misalkan ya, kita tambahkan elemen baru. Kenapa kita tambahkan elemen baru? Bisa jadi ketika linked list ini sudah ada 3, kemudian kalian, datanya bertambah nih, gitu. Nambahin datanya, masuk data harus ada masuk, misalkan namanya nilai datanya adalah 10 atau ya 10 misalkan ya. Nah, dengan begini maka ini memungkinkan kita untuk artinya kalau menghubungkan elemen kita yang baru, yang mana elemen baru ini kan berarti nambah datanya 1 kan. Nah, untuk ditambahkan ke dalam linked list kita. Dengan cara apa? Dengan cara link atau elemen yang ada pada linked list tersebut harus ada yang menyimpan alamat elemen yang baru tersebut gitu. Nah, kalau sudah begini, artinya sebenarnya ini tuh gini nih, kalau alamat
elemen baru ini sudah disimpan di sana, berarti nanti ke sini nih ceritanya ada penghubung gitu. Sehingga ini adalah satu linked list. Jadi linked list itu tipe data abstrak yang memang kita buat untuk memperbaiki kelemahan dari array. Dimana kalau array jumlah memori yang dipesannya statis, tetap, ya kan? Kalau datanya 10, jumlah memori, kalau memang di awal dipesan 10 memori, maka ya sudah 10. Walaupun jumlah datanya 5, dia tetap 10. Tapi kalau linked list, kita bisa dinamis, tergantung dari jumlah data yang akan kita simpan. Dengan catatan, linked list itu terdiri dari beberapa elemen. Ini elemen. Dan setiap elemennya harus ada tempat untuk menyimpan alamat elemen yang selanjutnya. Begitu. Mudah-mudahan paham. Masih bingung? Alhamdulillah Ibu. Oke. Tapi kalau masih bingung, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan ngulang lagi, tapi harus konsentrasi. Oke, jadi harus konsentrasi. Oke, nah sekarang selanjutnya. Di dalam linked list ya, kan tadi tuh ini ya, ada satu value. Jadi ini tuh value, ini alamat. Nah, bisa juga kita datanya itu tidak hanya satu tipe data. Kalau ini kan datanya apa coba? Integer kan? Ini integer, ini integer, ini integer. Nah, bisa jadi dalam satu elemen itu datanya itu tidak hanya satu tipe data. Contohnya ini, ada tipe data karakter, ya. Jadi tapi tetap secara umum ini data dan ini adalah pointer yang sebelah sini. Pointer. Nah, ini data dan ini pointer atau alamat, ya. Jadi datanya ini bisa beberapa tipe data. Bisa integer digabung dengan karakter, atau bisa integer dengan beberapa integer, atau bisa sebagainya. Tapi nanti ketika kalian konstruksi elemennya seperti ini, misalkan ya, ini datanya terdiri dari satu karakter, satu integer. Kemudian ya ini pointer, ya pointer lah ya. Nah, elemen selanjutnya juga sama, dia harus begitu juga. Berarti elemen selanjutnya dia kotaknya harus ada 2 juga, yang satu untuk menyimpan integer, yang satu untuk menyimpan karakter. Kalau yang sebelah sini udah jelas, itu udah hukumnya. Kalau linked list itu harus ada untuk menyimpan apa? Alamat, ya, yang mana tipe datanya pointer. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, silakan. Itu kan pointernya tuh kan kayak 12, 13, terus 12, 14, terus kenapa yang di sebelahnya itu enggak 12, 15? Oke, ini kenapa pointernya ini 12, 13, 12, 14, 11, 14. Ini ngacak, bukan kita yang menentukan. Nanti si fungsi maloknya, jadi dia yang bekerja ya terserah. Kalau memang kebetulan dia dapat alamat yang kosongnya berurutan, ya bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan alamatnya berjauhan, ya nggak masalah, itu mah pekerjaan si malok. Jadi kita itu seperti apa ya, pokoknya saya punya ini nih, gini, misalkan nih, saya adalah apa ya, penjual gitu ya, penjual barang gitu ya, dimana barang saya itu banyak nih. Nah, saya butuh banyak gudang untuk menyimpan barang saya, dimana misalkan, oke, tapi saya itu karena kebutuhan tenaga kerja di suatu gudang itu terbatas, maka saya batasin, misalkan satu gudang itu hanya menyimpan 20 paket, misalkan ya, 20 paket kontainer barang saya dari satu gudang. Nah, gudang pertama misalkan, oke, ini saya pesan nih ke si malok, entahlah malok itu siapa. Hey malok, saya carikan gudang untuk menyimpan data saya sebanyak 10 kontainer. Si malok ini akan mencarikan alamat.
Nah, kemudian datang ke saya. Ini saya nemukan satu alamat kosong yang bisa digunakan untuk menyimpan 40 atau ada berapa? 10 paket kontainer barang saya. Oke, saya pakai. Kemudian tiba-tiba saya tambah lagi kontainer saya, misalkan karena saya lagi bagus gitu ya bisnisnya. Terus saya nanya lagi ke Malok, nih saya punya barang lagi 10 kontainer, carikan suatu gudang untuk menyimpan barang saya. Si Malok, dia akan mencari, walaupun nggak tetanggaan dengan gudang saya nggak peduli, gitu ya. Nanti si Malok akan mencarikan dimanapun, dia kembali ke saya datang, oke saya punya alamat nih, untuk menyimpan 10 paket kontainer selanjutnya. Oke, misalkan saya akan menggunakan gudang tersebut. Tapi saya akan menyimpan alamat gudang tersebut di petugas gudang pertama saya. Jadi saya kalau ingin mengecek barang saya tinggal datangnya ke gudang yang pertama saya, kemudian saya tanyakan ke petugas saya, alamat gudang selanjutnya saya di mana sih? Oke, di sana misalkan. Saya datang ke sana untuk melihat, oke ini paket barang saya. Nah, seperti itu. Jadi, tidak masalah mau dimanapun si Malok pekerjaannya mencarikan alamat. Yang penting nanti kita bisa menyimpan alamat yang diberikan oleh si Malok itu di gudang atau di elemen sebelumnya. Ibu izin bertanya lagi boleh? Silakan. Kalau untuk alamat ini ada maksimalnya nggak Ibu? Untuk alamat ini selama ini tidak ada masalah, tidak ada maksimalnya ya. Maksudnya selama ini tuh gini, kan ini namanya berhubungan dengan RAM kalian kan ya. Karena ini bukan alamat di ini alamat di memori kalian. Selama memori RAM kalian masih memungkinkan untuk melakukan pemrosesan komputasi, maka tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada maksimal berapa selama memang RAM kalian masih memungkinkan untuk memproses komputasi. Nah, biasanya kalau di sini kan kita datanya masih kecil-kecil ya, jadi masih bisa lah. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, berhubung dengan yang barusan nih. Bu, saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Kalau berarti untuk data tuh maksudnya tuh datanya tuh bebas mau di link nomor berapa aja gitu. Ya, betul. Bebas mau di berapa saja. Oh ya, berkaitan dengan yang tadi, apakah bebas Bu, nanti memorinya mau berapa saja, elemennya mau berapa saja. Bebas, elemennya mau berapa saja, memorinya berapa saja. Nah, khusus di pemrograman bahasa C, ketika kita sudah membuat atau kita pernah pesan memori ke si Malok gitu ya, kan suatu saat mungkin kita tidak butuh lagi. Contohnya misalkan tadi awalnya saya punya barangnya itu harus butuh 2 gudang. Tiba-tiba saya jual 1 gudang laris. Nah, gudang tersebut kan kosong ya, tapi kan pernah saya pesan kan. Nah, ketika saya mau mengkosongkan, itu saya harus memanggil fungsi satu lagi, namanya adalah free, artinya membebaskan memori tersebut. Jadi ketika memori tersebut, nanti ketika si Malok gitu ya, mencari-cari atau fungsi apapun membutuhkan memori, maka memori atau address yang awalnya saya pakai, tapi sudah tidak digunakan, itu sudah bisa digunakan kembali kalau di-free-kan. Nah, kalau tidak di-free-kan, nanti kalau pernah saya gunakan, itu dianggapnya masih belum bebas untuk digunakan proses yang lainnya. Itu di bahasa C khusus ya. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman lain, contohnya adalah bahasa pemrograman Java. Nah, di bahasa pemrograman Java itu tidak usah di-free-kan. Jadi ada suatu fungsi yang bekerjanya itu secara periodik gitu ya. Kerjanya adalah memeriksa ada nggak sih memori atau gudang yang udah nggak dipakai tapi masih
seolah-olah dipakai. Nah, dia nanti akan sweeping gitu ya, sweeping untuk membersihkan memori-memori yang tidak dipakai. Itu di bahasa Java. Nah, kalau di bahasa C itu harus kita free-kan gitu. Oke. Ya, itu yang pertama yang tentang linked list. Jadi linked list itu di slide ini saya ingin menjelaskan bahwa data yang disimpan di dalam elemen tidak boleh lebih dari satu tipe data. Artinya ini ada integer, ini ada karakter. Ibu boleh nggak banyak? Boleh, terserah, banyak nggak masalah. Ya, jadi banyak nggak apa-apa. Nah, tapi nanti elemen selanjutnya juga nanti ketika masih dalam linked list itu dia harus sama. Kalau di sini bisa menyimpan integer dan karakter, berarti di sini juga menyimpan integer dan karakter. Ini menyimpan, walaupun misalkan ketika di sini saya masih kosong, ya, tapi ada tempat untuk menyimpan hal tersebut. Oke, itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita sudah, contohnya ini kita sudah punya satu elemen, ya. Ini kita sudah punya satu elemen. Nah, ini ada NIM, nama, dan nilai. Ini tuh adalah datanya. Ya, ini adalah datanya. Dan ini adalah pointer atau tempat untuk menyimpan address selanjutnya, elemen selanjutnya. Nah, bagaimana membuat linked list ini gitu. Kalian kan sudah belajar yang namanya struct. Ya kan? Ada yang masih ingat atau sudah lupa tentang struct? Lupa, Bu. Struct itu yang kalian waktu itu saya minta untuk misalkan bikin struct mahasiswa. Mahasiswa itu ada NIM, ada nama. Ya kan? Nah, misalkan nih ADT-nya, tulislah ADT-nya itu adalah type def struct element. Nah, kalau yang sebelumnya misalkan type def struct, nggak boleh lupa mahasiswa. Nah, di sini ada integer, nilai, ya kan? Ada apa lagi? Integer, misalkan apa? Atau karakter, nama gitu ya. Namanya misalkan ada 10. Nah, begitu kan? Masih ingat? Waktu itu diminta untuk bikin seperti ini. Ibu. Ada tugasnya. Ayo, buka lagi, nggak apa-apa catatannya. Nah, masih ingat kan? Nah, jadi sama, linked list juga kita akan menggunakan ADT struct ini. Ya, untuk membuat elemennya. Di mana elemennya itu yang pertama adalah tentang datanya, ini adalah datanya itu adalah ada NIM-nya, ada nama, dan ada nilai. Ya kan? Nah, karakter NIM, karakter nama, dan integer nilai. Kemudian, satu lagi, di sini adalah apa tadi tuh? Pointer. Ya, pointer itu ada bintangnya. Dan ini adalah variabel pointernya. Tipe datanya adalah elemen. Nah, artinya gini, kalau misalkan integer bintang B. Nah, si B ini digunakan untuk menyimpan alamat yang mana alamatnya itu nanti akan digunakan untuk menyimpan data tipe integer. Contohnya misalkan saya kan tadi punya barang nih. Punya barang yang mana barangnya itu katakanlah akan disimpan di gedung, ya kan? Maka saya butuh alamat gedung, ya kan? Saya butuh alamat gedung, nanti mungkin saya akan catat alamat gedungnya di variabel next alamat. Nah, gedungnya itu sendiri adalah tipe data saya atau elemen saya. Jadi di sini bintang elemen itu artinya alamat yang digunakan untuk menyimpan
tipe data gedung. Ini kan elemen itu tipe data abstrak ya, tipe data baru yang kita buat. Jadi sama dengan integer bintang B. Bintang B ini nanti digunakan untuk menyimpan alamat yang mana di dalam alamatnya itu akan digunakan untuk menyimpan tipe data integer. Nah, ini juga sama. Bintang next alamat. Nanti di dalam next alamat ini akan menyimpan atau mencatat alamat untuk tipe data elemen. Oke, kenapa Bu elemen tipe data kok jadi tipe data? Nah, ingat kembali lagi type depth struct. Berarti ini tuh sudah menjadi tipe data baru yang sudah kita buat. Ya kan? Seperti ini, mahasiswa. Kan mahasiswa ketika kalian di main, integer main, nah, gimana mendefinisikannya? Berarti kan mahasiswa A gitu kan ya. Kemarin itu mahasiswa A, mahasiswa B. Artinya mahasiswa ini sudah menjadi tipe data. Nah, sama elemen juga sudah menjadi tipe data. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Berarti yang elemen itu tipe datanya, Bu. Oh, simbol tipe datanya berarti ya, Bu. Oke, silakan saya kasih waktu beberapa menit. Ini sampai jam 5 saja dulu ya. Nanti akan ada latihan, kalian mengerjakan, kemudian nanti akan berkonsultasi dengan Verlan kalau misalkan ada kesulitan. Oke, nah selanjutnya, ini dulu ada yang ini sebelum nanti ke sini lebih nih. Sudah paham? Oke, masih gampang ya, ini masih gampang. Oke, selanjutnya, nah ini sekarang tadi pertanyaan siapa ya? Ibu gimana cara mencari alamatnya atau membuat elemen barunya gitu? Ya, karena kita tadi sudah mendefinisikan tipe data elemennya, sekarang gimana? Ini kan baru mendefinisikan ya, belum dibikin, baru membuat tipe datanya, elemennya sendiri itu belum di-create ya. Nah, sekarang kita akan membuat, nah kira-kira kalau seperti ini, coba lihat di sini. Ini fungsi atau prosedur? Fungsi. Nah, fungsi atau prosedur? Fungsi, Bu. Fungsi, oke. Kenapa fungsi? Nilainya dikembalikan. Oke, ada nilai yang dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Nah, yang dikembalikan ini kalau seperti ini berarti yang dikembalikan adalah pointer. Ya, yang dikembalikan adalah variabel yang menyimpan, pointer itu variabel yang menyimpan alamat. Ya, jadi gini, kan tadi saya mau create suatu ini tuh adalah fungsi untuk meng-create elemen, atau kalau tadi kata siapa, Adit ya, Bu, elemen sama dengan node ya, betul, meng-create node. Nah, ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk meng-create elemen atau meng-create node. Kalau misalkan kalian membuat jadi ini tuh fungsi yang digunakan oleh saya ketika saya mau membutuhkan suatu gudang untuk menyimpan data saya. Ya. Nah, tadi ketika saya manggil si malloc, yang dikembalikan itu adalah alamatnya. Ya kan? Maka dari itu, nanti ketika fungsi ini dipanggil, maka fungsi ini yang diberikannya itu adalah alamat dari gudang tersebut. Maka tipe data kembaliannya adalah pointer. Pointer dari apa? Karena alamatnya akan menyimpan tipe data elemen, berarti pointer dari suatu elemen. Ya.
Nah, tadi masih analogi yang gedung tadi. Ketika saya mau membuat gudang baru, apa yang perlu saya inputkan? Nah, yang perlu saya inputkan itu ya data-data yang akan saya simpan di gudang tersebut. Ya kan? Jadi saya harus ngasih apa nih ke si Malok? Nah, saya kasihkan data-data yang akan saya simpan di gudang tersebut. Oke, ini yang pertama. Datanya ada apa saja nih? Nah, kalau menggunakan struct yang ini berarti datanya ada 3. Ya kan? Ada NIM, ada nama, dan ada nilai. Maka di sini saya butuh input angka ini berarti nilai ya, kemudian nama dan NIM. Oke? Nah, sekarang nanti si Malok ini akan memberikan suatu alamat. Maka saya harus menginisialisasi apa ya? Artinya petugas atau bukan petugas, catatan ya, catatan yang digunakan untuk menyimpan alamat yang nanti akan dicarikan oleh si Malok. Nah, jadi tipe data yang pertama inisialisasi awal, nanti ada variabel yang digunakan untuk menyimpan tipe data pointer dari alamat elemen. Ya. Yang pertama, catatan itu pertama isinya 0 aja. Nah, selanjutnya di sini elemen baru sama dengan, nah ini adalah cara kita memesan alamat ke si fungsi Malok. Nih, fungsi Malok yang tadi saya sebut-sebut tadi. Nah, ini adalah cara fungsi Malok bekerja. Jadi nanti si fungsi Malok ini akan mengembalikan suatu address, tipenya adalah pointer dari elemen. Nah, kemudian ukurannya size of dari elemen. Gitu. Jadi Malok nanti tugasnya akan mencarikan gudang yang ukurannya sama dengan atau yang ukurannya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data elemen. Kan elemen udah tipe data, saya ulangi lagi. Ya. Nah, ini kembaliannya Malok nanti akan menghasilkan suatu alamat. Alamatnya akan kita simpan di elemen baru. Mana tadi kan kita bikin catatan kan ya. Nah, akan disimpan di catatan yang kita bikin tadi. Nah, selanjutnya berarti ketika kita memanggil ini nih, ketika kita seperti ini, artinya nanti kita sudah menghasilkan yang ini nih. Kita menghasilkan ini. Jadi nanti Malok akan mengembalikan suatu ini alamat ya, nanti alamatnya disimpan di elemen baru. Nah, nanti bisa kita sebut saja ini tuh sebagai elemen barunya gitu. Di mana elemen barunya ini ada berapa kotak? Ada tergantung kotaknya ini tergantung dari si elemen ini ya kan? Karena elemen ini tadi kita bikin ada NIM, nama, nilai, dan next alamat, maka artinya berarti nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Oke, ini saya rubah dulu deh ininya biar nggak ketuker. Ini elemen baru. Nah, jadi ketika elemen baru itu sekarang udah seperti ini. Nah, sekarang tugasnya ketika saya sudah dapat alamatnya, berarti saya tinggal masukkan data saya. Nah, gimana cara memasukkan datanya? Kalau NIM, ya, kalau NIM dia adalah string, ya kan? Maka kalau string gunakan strcpy. Ini string gunakan strcpy. Kalian ingat kan? Waktu kalian misalkan harus memasukkan strcpy. Memasukkan mahasiswa titik nama, kemudian koma, misalkan nama. Gini, pernah kan kalian melakukan ini? Nah, Bu. Ingat, buka lagi ya. Nah, kalau di sini kenapa Ibu ini elemennya pakai tanda panah? Nah, kenapa nggak pakai titik? Karena kemarin kita pakai titik yang struct itu. Karena kalau tadi itu mahasiswa ini dia bukan
variabelnya, bukan pointer. Sedangkan elemen baru ini variabelnya pointer dan nim ini bukan pointer, maka kita pakainya ini. Ya, ini hanya sintaksnya saja. Ketika elemen barunya ini adalah pointer, maka kita gunakan tanda panah. Tapi kalau mahasiswa ini bukan pointer, jadi pakainya titik. Ya, mudah-mudahan tidak bingung. Nah, jadi kita sekarang di sini ada nim, di sini ada nama, di sini ada angka. Maka kita masukkan nim, masukkan ke sini, nama, masukkan ke nama, angka, kalau angka karena angka ya, bukan string, maaf integer, bukan string, jadi kita tinggal pakai sama dengan. Nah, untuk alamatnya, Bu, gimana alamatnya? Karena kita belum punya elemen lain, tulis saja 0. Gitu kan ya. Nah, setelah dari sini apa nih outputnya? Dari sini berarti kita punya elemen baru, alamatnya 1021 yang sudah ada isinya. Yang mana isinya di sini? Ini sudah ada nih suatu gedung atau gudang yang sudah saya masukkan isinya. Nah, nanti kembalian dari fungsi create elemen ini adalah alamat gedung baru tersebut. Gitu. Oke? Nah, ini adalah fungsi untuk membuat elemen baru. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba diresapi dulu ya, diresapi ini. Kemudian nanti beberapa orang saya akan minta mengulas kembali apa sih dari program ini tuh ngapain ya. Nanti saya mau mencoba mengulas lagi, mau mencoba minta tolong beberapa, mungkin 2 atau 3 untuk mencoba mengulas kembali ada apa atau apa sih yang ada di sini itu ya, untuk evaluasi aja. Maksudnya saya ingin tahu nih kalian pahamnya segimana. Silakan, saya kasih waktu berapa? 2 menit, 3 menit untuk memahami potongan program ini. Ibu mau tanya? Ya, boleh. Kenapa di pas bagian itu yang manggil si nimnya, si elemen baru itu manggilnya 2 kali, Bu? Sama namanya itu ya? Manggilnya 2 kali. Ya, jadi nim, nim, jadi gitu. Oke. Nah, kalau nim yang ini, jadi kalau gini nih, kalau nim ini adalah dari sini. Atau ini apa ya? Nim gitu lah ya. Nah, ini adalah nim. Yang ini, misalkan ini namanya besar. Nama. Nah, ini adalah nama yang besar. Nah, kalau yang nim ini, nim, nama, nilai, next alamat, itu adalah dari sini. Karena elemen kita ini punya nim, punya nama, punya nilai, dan punya next alamat. Gitu. Ya, jadi kita mau masukkan nim ini ke elemen, tapi kan elemen itu ada 3 kotak. Mau kita masukkan ke kotak yang mana? 3 kotaknya apa saja sih namanya? Oke, kotak pertama ada nim, kotak kedua ada nama, kotak ketiga ada nilai, kotak keempat ada next alamat. Nah, kamu mau masukkan nim yang ini, nilai yang dari sini ke mana? Oh, ke kotak yang